Kembali bersama Bang Jajah di sini dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Kita telah sampai di langkah keempat atau langkah terakhir melakukan laporan SPT tahunan untuk notaris. Sekali lagi kita ada di video kelima yang berisi step keempat ya. Video kelima yang berisi langkah keempat dari pengisian SPT tahunan untuk notaris. Oke, kita review dulu. Nah, ini sekali lagi reviewnya ada seperti ini. Kita di video langkah pertama kita telah membuat daftar sumber penghasilan, kita telah menyiapkan daftar bukti potong, kita juga telah menyiapkan daftar harta dan utang. Yang keempat adalah eksekusi atau masukkan ke SPT-nya. Ya, ini bagian paling inti. Ya, tentunya inti karena buat apa 3 langkah tadi kalau belum kita masukkan ke SPT tahunan ini. Sama aja kita nggak lapor ya. Oke, pertama sekali kita perlu login ke DJP online. Pasti sudah familiar semua ya, kita sebagai notaris, kita sangat melek teknologi. Tentunya ini sudah harus punya akun DJP online, akun pajak online. Tentunya harus punya. Bang Jajah, saya belum punya. Nah, jika belum punya, tentunya silahkan klik registrasi di sini ya. Bang, ini setahun sekali, jadi saya nggak hafal passwordnya apa. Silahkan klik lupa kata sandi ya. Atau belum punya NPWP, nggak mungkin ya, notaris belum punya NPWP. Kalau belum punya ya klik di sini paling bawah ini, belum punya NPWP. Oke, jika belum pernah terdaftar, belum registrasi, maka silahkan klik registrasi. Jika nggak bisa, belum pernah, maka kami telah membuatkan video tutorialnya, ya ini yang ada di link di bawah ini, video di bagian bawah ini ya. Ya ini cara untuk memulai pelaporan di DJP online. Jika lupa kata sandi, silahkan klik lupa kata sandi. Nanti telah juga kami bahas, silahkan tonton di video di bawah ini. Dua-duanya lupa kata sandi atau belum registrasi, kita membutuhkan EFIN. Electronic Filing Identification Number. Ya, kita butuhkan EFIN. Jadi, jika belum punya EFIN atau lupa EFIN-nya, kunjungi ini, video ini di bawah. Baik, para notaris, kita telah berhasil masuk di akun DJP online kita. Kita telah berhasil masuk, tampilannya adalah seperti ini, tampilan pertama sekali. Silakan klik tab lapor dan pilih e-form PDF, e-form versi baru, yakni e-form PDF. Apa bedanya sama e-form biasa? Singkat cerita, e-form yang biasa itu adalah fitur yang lama, e-form PDF adalah fitur terbaru, PDF terbaru, dan sangat kami sarankan untuk menggunakan e-form PDF karena yang dibutuhkan adalah cukup sederhana, adalah Adobe Reader PDF DC biasanya. Oke, sekali lagi, setelah berhasil masuk, pastikan di halamannya adalah ini, klik lapor dan unduh formulir e-form PDF. Setelah berhasil, kita pilih ini, buat SPT, lalu pilih ya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya, notaris adalah pekerjaan bebas. Dan yang berikutnya adalah klik angka nomor 3 ini, yakni klik e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Pilih tampilan seperti ini, kita pilih parameter SPT-nya, tahun pajaknya. Jika nanti tahun awal 2022 kita mau melaporkan tahun 2021, tentunya ini diklik 2021. Ini defaultnya akan normal. Defaultnya akan normal dan pembetulan media pengiriman terserah mau email atau HP ya. Silahkan diklik. Lalu di sini ada ini untuk format impor CSV dan informasi lainnya dapat diakses pada ini. Ini jika daftar harta kita banyak. Misal ada 30 biji, 30 item atau lebih. Lalu jika bukti potong kita banyak. Nah, ini untuk memudahkan
pengisian ini ada menu impor dari CSV, silahkan klik di sini, atau ini kita juga telah menyusun videonya, ada di bawah ini. Lalu setelah itu klik kirim permintaan ya. Nah, setelah kirim permintaan tentunya file e-form bentuknya tipenya PDF telah terunduh di laptop dan komputer kita. Dan sebelum mulai tentunya kita harus memastikan bahwa laptop atau PC kita sudah terinstall Adobe Reader DC ya. Sekali lagi untuk aplikasi untuk membukanya sementara ini hanya di Adobe Acrobat Reader DC. Ini bisa diklik. Oke ya. Kami telah bahas juga untuk install Adobe Reader DC, ada di ini nih, link di bawah ini. Berikutnya, setelah komputer terinstall, kita akan membuka file downloadan e-form tadi ini ya. Kita setelah klik permintaan ini akan terunduh filenya ini, lalu silakan klik kanan buka dengan ini Adobe Acrobat Reader DC ya. Silakan dibuka. Ayo klik. Oke. Ini adalah tampilannya, tentu saja kami yakini tampilan pertamanya adalah seperti ini. Ya. Tampilan 4 dulu. Jadi tips dari kami, tipspajak.com dan tips pajak media, ada sebuah tips dari kami untuk mengisi SPT, yakni mengisi SPT itu dari belakang. Ya. Mengisi SPT itu dari belakang, alias dari formulir 1774, 3, 2, 1, lalu induk ya. Itu tipsnya. Berikutnya adalah kita telah dibukakan ini 1770 kolom 4. Nah ini kita isi dengan daftar harta yang sudah kita siapkan tadi, ada di video sebelum ini untuk buat daftar harta pada akhir tahun. Masukkan di sini ya, pada harta dituangkan ke SPT di sini. Ini ada menu impor data, jika datanya lebih dari 10 biasanya untuk biar lebih efisien bisa kita pakai menu impor data CSV. Ini ya. Yang pertama manual, ada 2 cara isi harta. Manual adalah ini tadi, yang berikutnya adalah impor data harta dari CSV. Oke, kita akan bahas tentang yang impor data ya. Impor data ini nanti silakan diklik ini impor data, lalu kunjungi ini situs yang ini, alamatnya ini, kemudian silakan diklik format dan contoh pengisian, diunduh ya. Diunduh. Setelah terunduh ini nanti filenya bentuknya RAR, lalu silakan diekstrak. Isinya akan ada 5 ini. Ada 5 file. Yang pertama adalah daftar bukti potong, lalu daftar harta, daftar PP 46 PP 23, daftar SSPOP dan daftar utang. Nah, tentunya kita sampai di impor data harta ini masukkan di daftar harta yang nomor 2 ini ya. Silahkan diklik data harta. Nah, ini kami telah membuat videonya. Oke, kita lihat langsung di sini aja. Cara impor data harta dalam SPT tahunan 1770 e-form PDF. Sebentar aja, hanya 3 menit.
Ya, itulah tadi tutorial impor data ya. Jika mau lebih jelas lagi bisa diklik sendiri. Itu tadi misal videonya ternyata kecil, silahkan diklik ya, kita bahas. Itu adalah cara impor data jika daftar hartanya kita banyak. Nah, langkah berikutnya yaitu isi data utang. Isi data utang yang telah kita bahas tadi, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai siapkan data harta dan data utang. Ini juga sama kayak tadi, jika itunya banyak, data utangnya banyak, maka silakan diimpor data. Pakai CSV ya, dengan cara yang sudah kita bahas tadi. Berikutnya adalah isi daftar data keluarga, ada di bagian C. Ini silakan diisi data keluarga yang menjadi tanggungan kita. Oke. Setelah itu kita silakan di scroll ke atas, klik selanjutnya. Ketika klik selanjutnya kita akan dibawa ke 1773 ya. Romawi 3. Romawi 3 ini intinya adalah kita mengisikan penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Lalu kemudian kita akan menuliskan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan kita akan menuliskan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, untuk penghasilan final ada 16 jenis. Cuman kami sampaikan yang sering-sering aja, ini yang adalah nomor 1 nih biasanya. Atas bunga deposito dan tabungan dan SBN, silakan dituliskan nomor 1 ini. Lalu sering lagi adalah honorarium atas beban APBN APBD. Sewa nomor 9 ini, jika kita punya ruko, kita sewakan ke pihak lain, kita sewakan 20 juta gitu, kita harus motong pajaknya loh 10%. Pasti udah tahu kan? Lalu jasa konstruksi enggak. Jika kita punya pom bensin nih nomor 11. Lalu nomor 16 ini adalah penghasilan lainnya yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Seperti yang kami sampaikan tadi, misal untuk jenis penghasilan kita punya toko, kita punya counter atau apapun perdagangan, itu omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun, masuknya di situ ya, di nomor 16 ini. Next. Berikutnya adalah masih di halaman ketiga bagian B, yakni penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa aja? Bantuan, sumbangan atau hibah, kemudian warisan. Lalu nomor 3 ini adalah bagian laba anggota CV. Lalu nomor 4 ini adalah klaim asuransi kesehatan kecelakaan. Lalu nomor 5 adalah beasiswa, dan nomor 6 adalah penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Dan yang bagian C bawah sendiri ini, jika istri atau suami kita memilih memilih untuk melakukan kewajiban perpajakan yang terpisah. Oke, lalu kita klik next ke atas ya, ke atas lagi, klik next. Selanjutnya kita akan dibawa ke halaman 2, ke lampiran 2, 1772. Tadi kan sudah 4, 3, 2. Seperti kita sampaikan, ngisi SPT adalah dari belakang, 4, 3, 2. Lampiran 2 ini berisi daftar pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, ini erat kaitannya dengan langkah kedua yang telah kita bahas, yakni siapkan data bukti potong. Nah, data bukti potong akan kita masukkan di sini. Nah, ini sangat penting banget nih untuk kita notaris. Misal kita telah dipotong oleh bank A, B, C, dan ini saya yakin data bukti potong ini banyak banget untuk profesi notaris ya. Banyak banget dari bank A, bank B, bank C, bank D, bank E ya. Banyak banget, silahkan dituliskan di sini. Karena banyak banget pastinya kita perlu impor data ya. Kalau nulis capek, perlu impor. Nah, caranya sama dengan yang telah kita bahas di video di menit ke berapa tadi ya. Nanti silahkan lihat di bawah. Tentang cara impor data. Data bukti potong OP. Akan dituliskan di sini. Jadi ini penting banget ini nama pemotong. Berarti misal kita membuatkan akta untuk bank apa, bank A, bank B, bank C, ini nomor 1 ditulis.
Lalu ini case-nya, misal nih kita dokter memberikan jasa notaris kepada PT Tips Pajak Media ya. Memberikan kepada PT Tips Pajak Media, ini maka di sini harus dituliskan NPWP-nya pemotong, nomor bukti, dan jelas ini PPh 23 jumlahnya berapa. Nominal ini nanti lah akan mengurangkan jumlah pajak turut kita. Berikutnya kita menuju ke halaman 1771 halaman 1. Ini jika kita punya laporan keuangan komersial. Jadi jika kita pakai laporan keuangan ya, dituangkan di sini peredaran usaha berapa. Tapi untuk notaris masuknya adalah di sini nih, yang bagian B, masuknya di pekerjaan bebas ya, nomor 4 ini. Pekerjaan bebas normanya adalah 50%. Misal kita dapat omset 50 juta dalam setahun, dalam sebulan, artinya 600 juta dalam setahun. Ini dituliskan 600, lalu normanya itu 50%. Dituliskan adalah 50% dikalikan 600 juta, yakni 300 juta. Jadi penghasilan itu kita adalah 300 juta. Silakan dituliskan di sini. Setelah itu klik next. Oh, apa nih? Nah, ini sehubungan dengan pekerjaan bagian C. Ini jika kita ini sih bekerja di perusahaan, tapi jarang ya, misal kita notaris sendiri jadi ininya kosong, silahkan dikosongi. Tapi jika kita ternyata bekerja di sebuah perusahaan, misal perusahaan jasa hukum, tentunya dituliskan di sini ya nanti. Tuliskan di sini gajinya berapa, penghasilan itunya berapa. Didapat dari data bukti potong 17A1 ya. Lalu ada penghasilan dalam negeri lainnya. Nah ini di sini ada penghasilan lainnya yang tidak dikenakan PPh final, yang belum kita bahas tadi, yang dari awal sampai sekarang ini belum kena. Ini ada bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Silakan dituliskan di sini. Ya. Ini akan menjadi penambah penghasilan neto. Oke, jika sudah, klik selanjutnya setelah klik selanjutnya kita akan dibawa ke halaman induk. Nah, ini yang paling penting. Halaman induknya ini adalah berisi perhitungan pajak yang harus kita bayar sebagai notaris. Silahkan di bawah ini untuk case tadi ini ya. Jadi ini otomatis semua dipakai e-form PDF ini, otomatis semua masuk ke sini. Oke, tetap kita jelaskan. Nomor 1, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Untuk notaris ini pasti masuknya di sini. Ya, untuk notaris pasti masuknya di sini ya. Lalu ini jika kerja di perusahaan, jadi ini pasti 0. Jika tidak ini atas kerja di perusahaan. Jadi 0 ya. Ini contohnya masih yang bukan untuk notaris, maaf belum kita ganti tadi. Lalu penghasilan neto dalam negeri lainnya, intinya semuanya masuk di sini. Hal menarik adalah nomor 6, yakni ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Oke, jadi zakat itu bisa menjadi pengurang penghasilan neto jika dibayarkan di Badan Amil Zakat yang diakui oleh pemerintah. Ada PMK-nya tersendiri, KMK atau PMK-nya tersendiri, ada itu. Oke, lalu jadi jumlah penghasilan itu adalah ini, halaman 5 ini. Lalu jika punya zakat dikurangi zakat sehingga menjadi nomor 7 ini, jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat adalah sekian. Lalu nih jika kita kawin anak 2, silahkan pilih PTKP-nya adalah sekian ini, 67 juta. Dan ini sangat penting, ini untuk mengurangi penghasilan tidak kena pajak kita. Sehingga menjadi 5 juta. Jadi jika penghasilan itu 72.500.000 ini
yang kena pajak tidak semuanya, tidak 72.500 ini, tapi yang kena pajak adalah 72.500 dikurangi dulu sama PTKP 67,5, ketemu angka 5 juta rupiah penghasilan kena pajaknya. Nah, baru nomor 11 ini, penghasilan kena pajak ini dikalikan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh, tarif normal yang 5%, 5, 15, 25 dan 30. Itu ya. Tarif ini juga otomatis di sini. Sehingga ke bawah lagi ini nomor 15 ini adalah PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah, ini pentingnya bukti potong, pentingnya kita memasukkan bukti potong adalah untuk melihat nomor 15 ini. Ya, untuk melihat nomor 15 ini. Gitu. Jika misal ini misal 250 juta ya, kita hanya punya pemotongan 200 ulangi. Misal jumlah PPh turutan ini 250.000 ya. Lalu kita punya bukti potong dari pihak lain 200.000. Jadi kita tinggal bayarnya 50.000 ya. Ini di sini akan ada 50.000. Nah, 50.000 ini disebut dengan PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh pasal 29. Lagi kurang bayar di sini nanti namanya PPh pasal 29 atau kurang bayar di SPT tahunan. Seperti itu. Oh ya, yang perlu diperhatikan lagi untuk notaris ini adalah karena pekerjaan bebas ini subspek yang PPh pasal 25 bulanan ya. Jadi di sini harus muncul misal ada kurang bayar berapa, ini tadi misal kurang bayarnya 50.000 itu nanti mana sebentar. Nah, ini nomor 21 ini 50.000 ini nanti harus kita angsur untuk bulan depan, jadi dasar perhitungan untuk PPh tahun pajak 2022. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya kurang bayarnya berapa ya kan? Jadi dalam setahun pajak ini tahun 2021 nanti kurang bayarnya berapa? Misal itu terlalu kecil 50.000 ya. Misal kurang bayarnya 1.200.000 ya. Oke, kita bayar 1.200.000. Nah, angka 1.200.000 itu nanti akan menjadi dasar angsuran di tahun pajak berikutnya, tahun pajak 2022. Seperti itu ya, 1.200.000 kurang bayar dibayar di tahun pajak 2022, ya ini kurang bayarnya menjadi 100.000 rupiah. 1.200.000 dibagi 12 ya. Atau juga ada juga perhitungan tersendiri dalam lampiran. Perhitungan tersendiri. Jadi misal nih kita meyakini tahun 2002 kita akan melejit ya, kita menjadi rekanan perusahaan atau bank baru, pembiayaan baru, kita melejit. Bisa tidak pakai yang kurang bayar 1.200.000 bagi 50 bagi 12 itu tadi, kita bisa pakai perhitungan sendiri. Oke ya. Lalu apa ini? Kita telah sampai di halaman submit. Setelah kita klik submit ini, kita harus mensubmit laporan omset jika kita ada PP46-nya, lalu bukti potong kita unggah di sini. Dan setelah itu silahkan masukkan kode verifikasi, cek di email ya, cek di email kode verifikasinya, masukkan submit di sini. Seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah submit akan muncul ini dia bukti penerimaan elektronik atas pelaporan SPT kita adalah seperti ini. Yang artinya kita sebagai notaris telah menjalankan kewajiban pelaporan SPT tahunan dengan lengkap dan benar ya, harusnya seperti itu. Dan selesai. Itulah tadi pemirsa dan pembaca serial mengenai tutorial lapor SPT tahunan untuk profesi notaris. Ada 5 tahap, kami ulangi lagi, ada 5 video yang berisi 4 step. Ada 5 video. Video pertama ini berisi pendahuluan, video kedua yakni siapkan mengelis daftar penghasilan, sumber daftar penghasilan. Lalu video ketiga adalah menyiapkan daftar bukti potong, video keempat menyiapkan daftar harta dan utang, dan ini video kelima ini adalah kita tuangkan ke dalam SPT tahunannya.
Seperti itu ya. Semoga bermanfaat, semoga lancar dalam melakukan pelaporan SPT tahunannya. Tentunya saya Bang Jaja mengajak pemirsa sekalian untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Pajak Media, karena di sini kami akan selalu berbagi terus semampu kami, berbagi terus untuk membagikan informasi atau tips atau pengetahuan bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjalankan kewajiban kita melakukan pelaporan pajak dengan baik dan benar dan hemat. Kenapa hemat? Karena ya tentu saja karena di Tips Pajak Media ini semuanya free, nggak bayar, gitu ya. Silakan ikuti Facebook Tips Pajak, lalu portal website tentunya tipspajak.com. Kami juga menyediakan channel Telegram, serta ada juga Instagram ya. Juga silakan follow Instagram di Tips Pajak Media, karena di Instagram nih biasanya kami suka nanti bagi-bagi giveaway. Bagi-bagi giveaway ya untuk hiburan aja sih, untuk hiburan. Untuk bagi-bagi giveaway. Lalu jika ada pertanyaan yang mungkin panjang atau atau yang lebih kompleks, juga silakan ketikkan email di tipspajak.media@yahoo.com. Seperti itu ya, kami berharap video ini sangat membantu untuk rekan-rekan yang berprofesi notaris untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Sekali lagi, yang mungkin yang kami tekankan sekali lagi adalah dalam membuat daftar peredaran ini. Nah, ini sebisa mungkin pekerjaan bebas ini diusahakan sebisa mungkin sesuai atau mendekati keadaan yang sebenarnya. Mendekati keadaan yang sebenarnya. Mengapa? Karena kantor pajak nih zaman sekarang ini exchange of information-nya kencang. Jadi otomatis kantor pajak ini dapat data dari mana-mana. Apalagi untuk profesi notaris ini pasti kantor pajak akan dapat data pembanding yang berlimpah. Jadi pasti tahulah, misal kita sebagai notaris ini kita terpantau kok banyak data pembandingnya. Jadi kami sarankan untuk melaporkan dengan nilai mendekati sewajarnya ya. Salam sukses, salam sehat dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa.